Hello everyone. Today we'll talk about how to read a scientific article. So first of all, we have to know the reasons for your reading assignments. It can be a class presentation, Anda diminta untuk presentasi di kelas, so you have to extract the main points and present the points to the class. Jadi Anda harus membaca sebuah artikel untuk presentasi di kelas atau writing a term paper to compare and contextualize the findings of several articles. Ketika kita menulis makalah untuk mata kuliah tertentu, maka kita perlu membaca artikel ilmiah. Tujuannya kali ini adalah to have a basic understanding of the main issues and explain those issues to someone who hasn't read the paper. Jadi tujuan kita kali ini adalah untuk memiliki pemahaman tentang isu, tentang topik yang dibahas dan memiliki kemampuan untuk menjelaskan isu tersebut kepada orang lain yang belum membaca paper. The roommate test. Jadi setelah membaca, kita bisa mempresentasikannya kepada roommate masing-masing untuk menguji pemahaman kita terhadap artikel yang sudah kita baca. Ada 4 bagian penting dari artikel. Yang pertama adalah research questions. What did the researchers want to find out? Yang pertama adalah pertanyaan penelitian, apa yang ingin diketahui oleh peneliti. Yang kedua adalah data and methods. What did the researchers do to address the research questions? What data did they collect? How did they analyze it? Did they measure anything? Did they carry out an experiment? Datanya apa? Metode yang digunakan untuk menjawab pertanyaan penelitian itu apa? Bagaimana peneliti menganalisisnya? Apakah peneliti mengukur sesuatu atau apakah peneliti melakukan eksperimen? Yang ketiga adalah results. What did the researchers observe? What came out of their measurements or out of their experiment? Jadi result ini hasil apa yang diobservasi oleh peneliti, apa yang dihasilkan dari pengukuran atau dari eksperimen yang dilakukan. Yang terakhir adalah conclusions. What did the researchers conclude on the basis of their results? What answers did they give to the research questions? Jadi conclusion ini apa yang disimpulkan oleh peneliti dari hasil yang didapatkan? Apa jawaban yang mereka dapatkan untuk menjawab pertanyaan penelitian? We are getting back from the fourth point to the first point. The research questions where the circle actually closes. Jadi kita menjawab pertanyaan penelitian. Jadi kita kembali ke first point, yaitu pertanyaan penelitian. Biasanya artikel itu terdiri dari IMRA, Introduction, Methods, Results, and Discussion. Tergantung disiplin. Nah, apa yang kita lakukan ketika membaca artikel? Pertama, kita membaca introduction. Nah, kita harus membedakan antara background versus research question. Background itu latar belakang yang melatar belakangi fenomena yang diteliti. Kemudian research question itu pertanyaan penelitiannya. Jadi kita hanya fokus on the research question. Ya, kita fokus pada pertanyaan penelitiannya saja. We have to be able to distinguish background and research question. Kemudian methods. Maybe unfamiliar for you, so focus on what the researcher measured, what is the data, where does it come from, and what did the researchers do with it. Jadi metode ini mungkin kita tidak familiar, nah tapi kita bisa fokus pada apa yang diukur oleh peneliti, datanya apa, dari mana data tersebut diambil, apa yang dilakukan peneliti terhadap data tersebut. Kemudian bagian result, bagian hasil, interpretation of tables, diagrams, and statistics. It's not necessary to understand all the little details in order to understand the bigger picture. Jadi tujuan kita adalah memahami secara keseluruhan, maka kita tidak perlu memahami detail-detailnya. Kita perlu memahami interpretasi dari tabel, diagram, dan statistik. Kemudian discussion adalah pembahasan. The answer to the research. Ini adalah jawaban untuk pertanyaan penelitian. Dan yang terakhir adalah conclusion. Broader implication of their work, comparisons to other studies. Raise new questions that could be asked in light of the conclusions. Suggest followed up studies. Nah, pada kesimpulan, di sini terdapat implikasi dari hasil penelitian, terdapat perbandingan dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian juga terkadang ada pertanyaan baru yang dapat dipertanyakan di dalam kesimpulan. Dan juga studi selanjutnya yang disarankan oleh peneliti. So, get things in order and make sense to you and keep it simple in simple language.